Selamat malam, kakak sekalian. Mudah-mudahan semua dalam kondisi yang sehat, yang senantiasa bahagia setelah seharian beraktivitas, atau mungkin ada yang sedang liburan. Mudah-mudahan hari ini ditutup dengan rasa kebahagiaan. Nah, sehingga ketika mengikuti kegiatan ini, hatinya menjadi bahagia. Begitu. Sebelum kata terucap dan makna tersampaikan, mari sejenak kita tundukkan pandangan dan tenangkan pikiran. Karena di balik setiap napas yang kita tidak pernah meminta, ada kasih sayang Allah yang senantiasa bekerja dalam diam dan cinta. Di antara derasnya waktu yang berlalu, kita diberi kesempatan untuk bersua dalam ruang yang luar biasa ini, begitu ya. Mudah-mudahan ruangan kita malam ini diberikan restu dan senantiasa berkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari lubuk hati yang paling dalam terpancar rasa syukur yang tak bisa kita gambarkan dengan kalam, dengan kata-kata, karena luar biasa sekali kasih sayang dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Terima kasih Allah atas waktu dan kekuatannya, atas nikmat sehat dan segala kemudahan yang Engkau tanamkan. Mudah-mudahan malam ini kakak-kakak sekalian, saya panggilnya kakak-kakak ya, karena kakak semua adalah orang-orang yang luar biasa. Nah, saya bisa menjadi adik-adiknya begitu. Baik, kita mulai. Saya izin share untuk malam ini. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan bisa bermanfaat untuk kakak-kakak sekalian. Begitu. Baik, sambil menunggu, boleh diketikkan di kolom chat apa sebenarnya yang kakak-kakak cari malam ini. Wah, malam ini apa sih sebenarnya yang dicari? Gitu tuh. Silakan ketikkan di kolom chat atau ada yang mau ngomong juga boleh. Saya dulu deh. Oh ya, silahkan. Boleh, boleh. Mangga. Karena ingin ikutan, jadi saya kan ceritanya ini kan mau apa, pingin tampil di depan umum itu, jadi berbicara banyak, bisa bisa berbicara, eh, maksudnya berbicara bisa merangkai kata. Jadi Ya. contohnya gini Pak, kalau saya untuk sambutan gitu contohnya ya. Hmm. Nah Hmm. untuk sambutan nih di depan contohnya, terus ini rangkaian kata udah banyak nih di dalam nih, tapi kok pas demam panggung itu nggak bisa keluar, itu gimana itu, makanya saya waduh mau ikutan kayaknya seru nih gitu. Masya Jadi Allah. mungkin itu aja Pak. Baik, terima kasih Bu Ati ya. Bu Ati ini memang suka sambutan karena memang tadi saya sampaikan beliau itu adalah ketua Himpaudi di kecamatannya begitu. Baik, yang lain apa sebenarnya yang dicari sehingga mengorbankan malam minggunya untuk kegiatan malam ini begitu. Ayo, siapa lagi Mungkin mau sih, ngomong? Kak Aswin? ya, ya, ya. Terima kasih kakak-kakak semua. Saya panggil kakak ya karena apa background saya ini lagi pakai pramuka ini kak. Masya Allah. Siap. Iya. Terima kasih sudah diizinkan untuk bisa bergabung. Saya sengaja ikut kegiatan ini, ya, Zoom meeting ini untuk memperbaiki public speaking saya kak. Itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memperbaiki, oh, berarti sebenarnya sudah baik. Hanya tinggal memperbaiki saja. Terima kasih Pak Aswin atau Kak Aswin. Selanjutnya, mahasiswa saya dulu deh. Bu Lucy silakan. Harus ngomong. Belum ada pertanyaan, Pak. Masih nyimak dulu. Oh, saya yang nanya loh, dijawab. Apa yang sebenarnya yang dicari sama Bu Lucy? Oh, mau memperlancar public public speaking aja sih, Pak. Kadang kalau misalkan lagi seminar di sekolah tuh kadang ada satu momen yang bikin kita tuh otaknya buyar gitu loh, Pak. Wah, berarti sama kayak Bu Ati yang semua sudah ada di kepala, tiba-tiba Heeh, ngeblank ya. iya. Oke, terima kasih Bu Lucy. Ini mahasiswa saya. Kemudian Bu Lukmanah, silakan Bu El. Pertanyaannya Bu El ya, biar enak. Ah, apa ya? Itu dia apa namanya? Bagaimana kalau kita lagi sambutan itu, apalagi kalau lagi mimpin rapat POMG atau sambutan di apa namanya parenting itu kan kadang apa namanya penonton itu kadang asik dengan sendirinya gitu kan. Nah itu bagaimana sih Pak cara untuk menghipnosis supaya
apa namanya, terpaku sama kita. Supaya terpaku sama kita ya. Baik. Iya, Oke. fokusnya itu dan supaya kita tuh asik di mata mereka gitu. Makasih. Ya, sama-sama Bu El, luar biasa. Jadi semuanya sebenarnya sudah bisa, sudah mengerti, sudah sering ikut kegiatan begitu tentang public speaking. Nah, jadi malam ini ya, kita sama-sama belajar lagi, kita sama-sama praktik lagi. Kenapa saya minta semuanya ngomong? Karena yang namanya public speaking ya kita harus ngomong begitu. Baik, saya izin share untuk yang malam ini ya. Mudah-mudahan malam-malam berikutnya saya bisa tetap sehat dan bisa berbagi. Sudah terlihat? Izin Kak Indra, Ya sebelum siap. dilanjut Kak. Kakak ini ada sertifikatnya ya? Oh ada, Kak. Siap, tenang aja. Saya siapkan sertifikatnya. Siap, makasih, makasih. Kalau Kakak butuh sertifikat, berapa jam saya siapkan, Kak? Siap, siap. Untuk tambahan SKP juga Kakak. Oh iya, siap Kakakku. Baik, untuk kakak semua untuk malam ini saya kasih sertifikat ya. Mudah-mudahan sertifikatnya bermanfaat begitu. Baik, kita mulai kakak dengan nah ini. Lihat, dengar dan rasakan. Jadi saya judulnya kasih nama For Teacher karena saya yakin yang ada di dalam grup ini semuanya adalah guru. Walaupun memang bukan guru di sekolah ya, katakan seperti itu, tapi semuanya adalah guru. Guru buat siapa? Guru buat semua orang begitu. Jadi yang namanya guru penting sekali kita harus bisa berkomunikasi dan harus bisa berbicara di depan umum. Maka malam ini ya sama-sama kita lihat, kita dengar dan kita rasakan. Oke. Judulnya Powerful Public Speaking with Hypnosis. Nanti di dalam materi ini ya saya spill sedikit. Materi ini nanti akan berisi tentang komunikasi, public speaking, dan juga tentang hipnosisnya. Begitu, kakak sekalian. Yuk kita mulai. Nah, kita akan berkenalan. Mungkin sudah ada yang tahu, sudah ada yang kenal dengan saya, sudah ada yang ikut kegiatan saya juga, termasuk Kak Aswin. Kak Aswin ini pernah ikut kegiatan saya kalau nggak salah. Saya Indra Marta Rusmana. Saat ini saya ngajar di perguruan tinggi swasta di Jakarta yang namanya Indra Prasta. Jadi kalau ditanya Pak Indra ngajar di mana atau tugasnya di mana, saya ngajarnya di Unindra gitu. Jadi saya Indra, saya ngajarnya di Unindra. Selain saya ngajar di Unindra, perguruan tinggi swasta yang memang harganya terjangkau begitu, saya juga punya lembaga namanya Bina Cerdas Mandiri Foundation. Dan kali ini saya sedang bersama lembaga saya yang lain, yaitu PT Marta Sinergi Utama. Nah, jadi ada banyak lembaganya, nggak banyak sih sebenarnya, hanya ada 2, Bina Cerdas Mandiri dan Masinta Marta Sinergi Utama, tetapi di dalamnya, nah itu banyak lembaga lagi. Salah satunya ada Uma Move On Indonesia, kemudian BCM Training Center, ada Motor Motivator juga di dalamnya, dan saya sedang berupaya membuat LKP ya, lembaga kursus dan pelatihan. Jadi mudah-mudahan kegiatan-kegiatan ke depan itu sertifikatnya benar-benar sudah resmi seperti kita punya PKBM begitu. Jadi mudah-mudahan doakan kakak sekalian LKP-nya bisa secepatnya jadi izinnya begitu. Jadi saya pakai izinnya saat ini adalah izin yayasan dan izin untuk perusahaannya begitu. Begitu kakak sekalian. Baik. Apa kabar hari ini? Nah, jadi harus ngomong ya. Jawabnya harus ngomong. Apa kabar hari ini kakak sekalian? Baik, Pak. Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. Pak. Luar biasa. Alhamdulillah sehat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ini jawaban di PAUD, di TK itu. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yang lain? Baik. Yang lain ada apa lagi? Sudah. Oke. Jadi kalau ditanya malam ini ya, apa kabar hari ini? Jawabnya 3 kata positif, sehat, cerdas, dan bahagia. Kenapa 3 kata positif ini? Karena saya yakin kakak yang ada di sini semuanya adalah orang-orang yang sedang sehat. Mudah-mudahan jasmani dan rohaninya dalam kondisi yang sehat dan baik gitu ya. Kemudian cerdas. Nah, kakak yang di sini adalah orang yang cerdas, yang terpilih, yang memang bersiap untuk terus belajar begitu, mengupgrade dirinya. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah bahagia.
Karena apapun yang kita lakukan, pasti tujuan akhirnya adalah kebahagiaan. Betul apa betul? Betul. Betul. Ya, jadi 3 kata positif, Betul sehat, banget, Pak. cerdas, Sehat, cerdas, bahagia. baik. Ya, jadi ini 3 kata positif. Mudah-mudahan malam ini semuanya terpatri dalam diri kita, masuk ke dalam pikiran, kemudian jadi bekal untuk badan kita supaya sehat dan pikiran kita menjadi cerdas, hidup kita menjadi bahagia. Begitu, Kak? Amin. Amin. Ya, Aduh, dadakan lah dedenya nggak ngasih tahu, jadinya nggak bikin kado. oh, mau bikin kado buat ulang tahun teman anaknya mungkin. Baik, ada pertanyaan, apakah Anda bahagia hari ini? Bahagia, Pak. Sehat, cerdas, bahagia. Bahagia nggak hari ini? Kalau bahagia hari ini, boleh saya tanya 1 atau 2 orang ya. Saya stop share dulu. Oke. Ya. Saya tanya ke Bu Nok deh, Bu Nok. Bu Nok nih luar biasa. Bu Nok ini ibu rumah tangga, kader Posyandu gitu ya. Nah, temannya Bu Ati ini Bu Nok. Oke, selamat malam Bu Nok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Selamat malam. Duh, udah nggak Malam, sabar ya kan? nih. Dari suaranya aja udah bahagia nih. Jadi kalau saya tanya, Ibu malam ini sehat atau malam ini bahagia nggak Bu? Alhamdulillah bahagia, Pak. Bahagia. Kenapa Bu bahagia? Bahagianya karena sebentar lagi mau dapat informasi yang bermanfaat dari Bapak, bisa sharing ke yang lainnya juga. Pokoknya kalau kalau mau mendapatkan sesuatu hal yang positif yang baik itu kita harus menjadi wadah, kita harus bahagia supaya apa yang disampaikan bisa sedikitnya nerap di pemikiran kita, Pak. Luar biasa. Terima kasih Bu Nok ya. Turun. Baik, selanjutnya Siti Fatimah tadi sudah masuk kemudian tiba-tiba keluar nih. Bu Siti Fatimah, apakah Ibu hari ini bahagia atau malam ini sedang dalam kondisi bahagia? Bu Siti Fatimah? Oke, Iya, silakan. Pak. Ya, bahagia Ya, nggak sih? alhamdulillah bahagia. Kenapa Bu? Kenapa? Kenapa, Pak? Ya, kenapa bahagia? Ada alasannya? Iya bahagia, dikasih badan sehat, keluarga Alhamdulillah. sehat. Alhamdulillah. Ya, jadi karena badannya sehat, keluarganya Iya, sehat. sehat gitu, Pak. Jadinya bahagia. Ya. Baik, dan Ibu atau kakak sekalian tahu saya pun bahagia malam ini ya, karena bisa ketemu dengan orang-orang yang hebat dan luar biasa. Oke, kita lanjutkan. Jadi, ya, ada di sini sebuah pernyataan yang mungkin nanti bisa diterapkan bahwa mulailah aktivitas apapun dengan rasa syukur. Dan jangan menunggu bahagia baru tersenyum, tetapi ciptakan dan mulailah tersenyum, maka Anda akan bahagia. Sepakat ya? Jadi kalau mau bahagia ya kita harus menciptakan itu semua. Awali dengan semuanya dengan senyuman. Begitu? Kita akan lanjutkan dengan ini adalah aturan kita malam ini. Jadi setiap kegiatan apapun selalu ada aturannya dan ini adalah aturan permainan kita malam ini. Yang pertama, kita akan meluruskan niat ya. Luruskan niat, kemudian partisipasi aktif. Jadi kalau diminta untuk berbicara, open mic, silakan nanti ngomong begitu. Kemudian kalau diminta untuk menuliskan, nanti silakan dituliskan di kolom chat ya. Jadi niatnya yang baik, partisipasinya aktif. Sepakat ya? Yang kedua, serius. Serius ya. Tapi santai. Nah, jadi yang kedua, serius tapi santai. Sepakat? Sepakat, Pak. Sepakat. Good. Yang selanjutnya fokus perhatian pada materi. Nah, jadi materi kita saya buat simple gitu ya. Saya buat lebih banyak praktiknya karena kalau teorinya sudah sering begitu diikuti. Nah, malam ini adalah kita materinya sedikit tapi lebih banyak kepada praktiknya. Kurang lebih sampai pukul 20.45 lah begitu biar ada sesi tanya jawabnya. Nah, seperti ini. Kalau kita bisa fokus ya, tidak akan terjadi seperti pemburu dan hewan buruan ini. Kenapa tidak akan pernah ketemu? Karena pemburu ini dia hanya melihat kanan kiri, sementara hewan buruannya ada di
atas begitu. Jadi malam ini ketika ada hal-hal yang bisa dicatat, silahkan dicatat karena menulis dalam mencari ilmu itu adalah seperti mengikat hewan buruan. Nah, jadi hewan buruan itu adalah ilmunya dan tulisan adalah pengikatnya. Mudah-mudahan malam ini sudah disiapkan tulisan atau alat tulisnya. Yang selanjutnya, nah ini ya, bahagia, ceria gitu. Dan kita jangan sampai kalah dengan dua makhluk ini. Mereka aja bahagia, mereka aja benar-benar melupakan sejenak masalah yang ada di pikirannya begitu. Dan ini kakak sekalian, I'm not teaching you anything, I just help you to explore yourself. Jadi artinya saya nggak akan ngajarin kakak, saya akan membantu kakak untuk mengeksplor yang ada dalam diri kakak sekalian. Karena tadi yang ditanya di awal, apa tujuannya? Tujuan adalah menambah, memperbaiki begitu. Jadi sebelumnya memang kakak sudah pernah belajar ini, gitu ya. Baik, sudah siap ya kakak sekalian? Siap, insya Allah. Ya, baik. Ini adalah isi dari pelatihan kita. Ini pelatihan dasar, nanti ada yang lanjutannya. Jadi ini hanya dasarnya, hanya kulitnya, yaitu real communication, real public speaking, hypnosis, ice breaking, dan public speaking kontesnya. Gitu. Jadi kita akan lebih banyak praktiknya nanti di kontesnya ini begitu. Yuk, kita mulai dengan yang pertama. Bayangkan jika setiap orang mau mendengarkan kita, setiap orang membutuhkan kita, dan setiap orang percaya kepada kita. Bahagia nggak? Bahagia banget. Pasti bahagia banget. Ya. Kenapa? Karena kita didengarkan, karena kita dibutuhkan, dan karena kita dipercaya. Karena tidak ada hal lain yang membuat kita bahagia selain dipercaya oleh orang lain. Kenapa? Karena ketika kita tidak dipercaya, sudah berakhir tuh hidup kita. Artinya ketika kita mau kemana, orang lain nggak percaya tuh, wah ini yang ini. Wah. Jadi image-nya sudah negatif. Ya sudah, kalau sudah seperti itu, tidak akan ada kebahagiaan dalam diri kita. Begitu? Selanjutnya, kakak, kita yang pertama adalah tentang real komunikasi. Maka ada pertanyaan. Sebenarnya komunikasi itu apa sih? Saya akan stop. Dan saya akan tanyakan. Apa itu komunikasi? Karena komunikasi itu adalah salah satu skill saat ini yang memang harus dimiliki oleh kita. Ada 4 skill kompetensi yang harus kita miliki. Yang pertama adalah kolaborasi, berpikir kritis atau critical thinking, creativity atau kreativitas, dan yang terakhir adalah communication atau komunikasi. Jadi sebenarnya komunikasi itu apa? Gitu. Silakan, siapa yang mau menjawab? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan Bu Nok. Komunikasi singkat aja ya, ngobrol kali, Pak. Ngobrol, oke. Ya. Makasih Bu Nok ya. Jadi komunikasi itu ngobrol. Oke, yang lain? Saya Pak, Ya, silakan Bu Hati. mungkin bisa jadi pertukaran informasi gitu, jadi ide, perasaan gitu, bisa dari sesama. Kalau kita ngobrol berarti sesama teman, Sama temannya. Jadi pertukar informasi lah. Ya, Pertukaran pertukaran informasi. Baik. Terima kasih Bu Ati, Bu Enok. Yang lain? Kak Aswin mungkin? Karena laki-laki kita berdua nih Kak, laki-laki. Silakan Kak Aswin. Apa komunikasi Kak? Izin Kak. Ya, siap. Ya, komunikasi itu eh terdengar ya Kak? Aman Ya. Kak? Komunikasi sesuatu di mana kita saling bertukar pikiran, saling bertukar informasi tentang hal-hal yang terjadi, ya. Mungkin begitu, Kak. Baik, terima kasih Kak Aswin. Semuanya sudah punya pasangan ya. Nah, karena katanya begini. Hubungan yang baik itu adalah hubungan yang penuh dengan komunikasi. Begitu. Jadi walaupun kita sedang jauh, komunikasi itu penting. Nah, jadi sebenarnya apa sih komunikasi? Maka malam ini kita akan sama-sama ya memperoleh hal-hal yang terkait dengan komunikasi itu apa. Kita tahu tuh komunikasi, tapi mungkin
kita belum bisa untuk menjabarkannya begitu. Jadi kakakku semuanya, betul yang disampaikan oleh kakak sekalian bahwa komunikasi itu intinya ini adalah proses penyampaian pesan, ada informasi dari komunikator ke komunikan melalui media dengan harapan mendapatkan umpan balik. Nah, jadi sebelum kita menikah gitu ya, ini pasti ada komunikasi nih. Nah, supaya apa? Supaya dapat umpan balik yang baik. Supaya kita diterima lamarannya, begitu kan? Ini melalui media. Siapa media atau perantaranya? Ya bisa jadi orang tua kita, bisa jadi temannya istri kita begitu. Jadi pesan yang disampaikan bisa diterima dan mendapatkan umpan balik yang positif begitu. Dan biasanya komunikasi itu mahal harganya. Kenapa? Karena kalau kita salah berkomunikasi, maka kita pun akan mendapatkan umpan balik yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Apa contohnya? Contohnya, suami nanya nih sama istrinya, "Mah, malam ini mau makan apa?" Istrinya jawab, "Terserah." Nah, ini kan bukan komunikasi yang baik nih. Terserah gitu. Kenapa terserah? Ya karena biasanya katanya perempuan itu ya jawabannya selalu terserah dan kita sebagai laki-laki harus bisa paham dan menerjemahkan arti terserah itu. Nah, sehingga umpan baliknya nanti bisa-bisa nggak baik, akhirnya ribut gitu ya, hanya karena perkara kata terserah. Begitu kakak sekalian. Maka malam ini kita akan membahas bahwa komunikasi itu penting karena ada bukunya namanya Communicate or Die, berkomunikasi atau mati gitu. Karena dengan berkomunikasi kita bisa meningkatkan kemampuan dalam menyampaikan pesan kepada orang lain. Biasanya informasi atau pesan yang kita terima bisa disampaikan tanpa adanya bumbu-bumbu di dalamnya. Jadi kalau kita dapatnya A, ya sudah kita sampaikan A. Kalau kita dapatkannya B, jangan sampai ada A, B, C, D, E, dan seterusnya begitu. Ini ya, jadi dengan komunikasi kita bisa meningkatkan kemampuan dalam menyampaikan pesan. Kemudian yang kedua, membangun kepercayaan di depan kelas. Ini bagi guru, bagi kita sebagai pendidik, bagi kita sebagai orang tua gitu ya. Nah, ini bisa membangun kepercayaan diri kita di depan kelas atau di depan rumah dengan audiens kita. Siapa audiens? Kalau di keluarga berarti anak-anak kita, pasangan kita gitu ya, orang tua kita. Kalau di kelas ya berarti siswa gitu. Kalau di lingkungan masyarakat ya berarti lingkungannya gitu, audiensnya. Kemudian meningkatkan keterlibatan pemahaman. Bukan hanya siswa, tetapi memang audiens kita. Jadi ini adalah pentingnya komunikasi. Lalu, nah ini adalah komponen yang penting dalam komunikasi. Ada apa saja? Ada pengirim pesan, pesan yang dikirimkan, kemudian bagaimana pesannya dikirimkan, penerimanya, dan umpan balik. Jadi 5 hal inilah yang menjadi komponen penting dalam komunikasi. Menurut kakak sekalian, dari 5 komponen ini, mana yang paling penting? Apakah pengirim pesan? Umpan balik, Pak. Umpan baliknya penting. Oke, yang lain? Apa yang paling penting dari 5 komponen ini? Pengirim pesannya, Pak, supaya apa yang disampaikan itu bisa dipahami dengan yang yang menerima informasi itu, Pak. Oke, jadi pengirim pesannya itu yang komponen utamanya ya. Yang lain? Ada yang bilang pengirimnya, ada yang bilang umpan baliknya. Ini kan ada 5, mungkin langsung jawab pesannya gitu ya. Yang lain jawab medianya. Nah, kemudian yang terakhir jawab penerima pesannya. Jadi kakak sekalian, dari 5 komponen ini, yang paling penting itu adalah di nomor 2, Kak. Adanya pesan atau message. Bayangkan kalau kita mau berkomunikasi nggak ada pesannya gitu. Sama seperti tadi, saya mau sambutan, tapi aduh pesannya apa ya? Atau pesannya sudah ada nih, tapi cara merangkainya bagaimana ya? Jadi di sini dalam berkomunikasi, yang paling penting adalah pesannya. Informasi yang akan disampaikannya itu apa? Message-nya. Begitu, kakak sekalian ya. Jadi kalau kita mau komunikasi ya pasti tentukan dulu apa ya pesan yang mau disampaikan. Karena komunikasi yang efektif, ini ada verbal dan non-verbal. Yang paling banyak
itu adalah bahasa tubuh atau body language kita. Ada nih, ketika kita mau sambutan, tangannya di kantong misalkan, tangannya dalam kantong. Akan berbeda dengan tangannya yang terbuka seperti ini, begitu, suka-suka main-main tangan begini. Atau ada juga yang mau sambutan, tangannya itu di kepal begini, atau begini aja gitu ya. Ada juga yang begini, ngasih sambutan tuh begini gitu. Ada, walaupun nggak banyak tapi ada yang begini. Kenapa? Itu yang pertama adalah ciri bahwa si penyampai pesan dia tidak percaya dengan dirinya sendiri. Dia menutup dirinya, ya, ngeblok dirinya supaya orang lain tidak bisa masuk ke dalam dirinya gitu. Jadi ini adalah ciri-ciri orang-orang yang egois, biasanya begitu. Jadi menjilangkan tangannya di dada, masukin tangannya ke kantong begitu, kemudian tangannya ke belakang, tangan dua-duanya atau tangan satu ke belakang, tangan satunya megang mic. Ini sebenarnya menurut bahasa tubuh dalam public speaking atau dalam berkomunikasi, ini adalah hal yang harus dihindari, kakak. Jadi bagaimana seharusnya? Kita terbuka saja posisi badan kita. Karena apa? Karena dalam komunikasi yang efektif, bahasa tubuh adalah yang utama. Yang keduanya apa? Nada suaranya. Jadi nada suara itu nggak monoton. Tapi kadang naik, kadang turun. Ada yang mendayu-dayu begitu. Jadi ini adalah hal yang utama dalam membangun komunikasi yang efektif. Yang terakhir, kata-kata. Ya sudah, kata-kata inilah hanya 7% yang biasanya diterima oleh para audiens. Selebihnya itu bahasa tubuh, nada suara, baru kemudian kata-kata kita. Begitu. Lalu ada pertanyaan lagi. Apa tantangan terbesar dalam public speaking? Nah, kita masuk public speaking ini. Apa tantangan terbesar dalam public speaking? Silakan kakak jawab. Nah, apa nih tantangan terbesarnya? Kalau tadi katanya ngeblank, yang lain? Nervous mungkin, Pak. Gugup. Nervous, grogi, ya. Terus, apa lagi? Apa tantangannya? Demam Udah. panggung, Pak. Demam panggung, iya. Ada lagi? Tidak menguasai materi mungkin. Tidak menguasai materi. Ini tantangan terbesarnya. Iya. Ya. Betul. Jadi kadang nih kalau saya perhatikan di sekolah itu suka ada upacara Senin pagi. Kemudian diminta jadi pembina upacara. Jawabnya, aduh nggak bisa, silahkan saja yang lain. Karena apa? Karena kita nggak punya bahan materinya, kadang begitu. Kemudian ketika di depan, akhirnya ngeblank. Nah ini, jadi betul yang sampaikan, tantangan terbesar adalah kita tidak paham materinya, kita nggak punya materi atau bahan yang mau disampaikan. Good. Selanjutnya, nah ini adalah pemahat ya, dia pemahat batu. Dia mau membentuk batu nih, jadi sesuatu yang berharga, jadi sesuatu yang bermanfaat, jadi sesuatu yang indah begitu. Batunya seperti ini, bentuknya seperti balok. Nah, dia ukir dari mulai batu mentah sampai kemudian jadi bentuk balok seperti ini. Tetapi di akhirnya, nah itu dia. Di akhirnya pecah semuanya gitu. Artinya apa? Artinya di sini sudah dituliskan katanya, semua orang berbakat. Iya, berbakat untuk menghancurkan begitu. Tapi tidak semua orang punya bakat atau kemampuan yang dimiliki oleh orang lain. Jadi pesannya, jangan bandingkan diri kita dengan orang lain, dengan kesuksesan atau pencapaian orang lain. Karena apa? Karena semua orang sudah memiliki bakatnya masing-masing. Saya diminta buat melukis. Saya nggak bakalan bisa itu. Saya diminta untuk bangun rumah, desain bangun rumah. Ya saya nggak bisa. Karena saya nggak punya bakat di sana. Nah, berbeda mungkin dengan yang lain. Begitu. Bu Enok diminta untuk bahas tentang matematika. Begitu. Wah, saya kurang begitu paham tentang matematika. Beda dengan Bu Lucy.
Karena Bu Lucy dia sudah bakatnya di matematika. Terus kemudian Bu Nok diminta buat bahas tentang pertumbuhan anak. Nah, ini mainan saya. Bisa, karena itu bakatnya di sana. Akan berbeda dengan mungkin Bu Lucy. Bu Lucy bahasnya tentang matematika, tapi tentang dunia pertumbuhan anak belum bisa di sana. Jadi semua orang itu punya bakat masing-masing. Begitu ya. Jadi jangan kita melihat ke atas, tapi lihatlah kepada dalam diri kita sendiri. Begitu, kakak sekalian. Nah, kenapa public speaking itu penting bagi guru, bagi kita, gitu, bagi semuanya lah. Kenapa public speaking itu penting? Silakan dijawab. Saya stop saya. Agar tidak monoton, Pak. Agar tidak monoton. Oke, yang Tidak ada peran public speaking kasih seorang guru. ya, jadi seorang guru memang harus bisa public speaking supaya tidak monoton. Begitu. Terima kasih Bu El. Yang lain? Bu Nok? Supaya menarik Pak. Jadi kalau public speakingnya bagus, itu kan kayak akan membuat audiens itu merasa tertarik. Terus apa yang disampaikan juga bisa ngena gitu di audiens kalau public speakingnya itu bagus. Bagus. Oke ya. Jadi alasan-alasannya kakak semua sudah tahu, sudah paham dan kenapa public speaking itu penting. Kita akan lanjutkan. Jawabannya kakakku karena begini. Oke. Kenapa public speaking itu penting? Nah, ternyata alasannya ada di survei 3.000 orang Amerika. Di survei ini di People Almanac Book. Hal apa yang paling ditakuti? Nah, ternyata jawabannya ngeri banget nih jawabannya. Ada yang takut ketinggian? Ada yang takut ketinggian di sini? Ada Ya, ya? Pak. Oh, takut ketinggian. Ada yang takut serangga? Serangga itu kecoa, begitu ya. Kemudian Ada, Pak. takut ya. Miskin, air dalam, penyakit, kematian, kegelapan, dan berbicara di depan umum. Jadi ternyata orang Amerika pun dari 3.000 orang itu ketika ditanya apa yang paling ditakuti, nah ini ketinggian itu 510 orang, serangga 360 orang, miskin takut miskin 360 orang, takut air yang dalam 360 orang, takut penyakit 250 orang, takut mati 270 orang, takut gelap 220 orang. Nah, yang paling banyak itu adalah ditakut kegelapan. Kira-kira berapa itu? Oh, ini nggak ada angkanya ya, padahal ini ada angkanya tadi. Ini kisaran 900 orang. Jadi 900 orang itu takut dengan ngomong di depan. Kalau di sini, nah saya tanya, siapa yang takut ngomong di depan? Nggak ada ya. Semuanya sudah berani sebenarnya. Hanya saja kita tinggal mempersiapkan. Hanya mempersiapkan apa yang harus dibicarakan. Harus seperti apa menyampaikan. Nah, jadi nggak ada yang takut nih ngomong di depan. Ya, Bu Siti Fatimah ya? Iya Pak, Nah, jadi nggak udah takut. berani, Berani udah ya? berani. Kadang masih ngeblank di depannya itu. Oke. Tapi ini nggak ngeblank ya. Nah, jadi semuanya dimulai dari kita belajar. Gitu. Kemudian ada emosi diciptakan oleh gerakan. Percaya nggak? Saya stop share dulu. Emosi itu diciptakan oleh gerakan. Jadi ketika kita ngomong nih, mic-nya getar-getar gitu, mic-nya getar-getar. Pernah ada yang lihat gitu? Nah, kemudian selain getar-getar badannya jadi tremor, panas dingin, keluar keringatnya, sampai akhirnya detak jantungnya kencang. Bahkan ini pernah kejadian, salah satu teman dosen, dia jadi dosen pembimbing lapangan DPL untuk mata kuliah PPL. Dulu namanya PPL, praktik pengalaman lapangan. Mahasiswa nih, dia pintar, dia cerdas, IPK-nya bagus. Tapi ketika PPL, yang dihadapin adalah siswa SMA, dia tiba-tiba di depan itu udah berdiri, tegak berdirinya, ucap salam. Ini ceritanya langsung nih dari dosen PPL teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tuh anak mahasiswa langsung pingsan saat itu di depan siswanya. Kenapa? Karena itu cerdasnya hanya cerdas kognitif saja. Dia nggak bisa
meningkatkan atau dia nggak pernah latihan untuk memanage kecerdasan emosinya. Sehingga ketika berbicara di depan umum, mau baru mengucap salam, dia langsung pingsan dan akhirnya dibawa ke UKS katanya. Saya pikir, wah ini harus benar-benar dipersiapkan nih. Mahasiswa yang cerdas dengan IPK yang bagus, tapi ketika diminta untuk berbicara di depan umum pun dia akhirnya jatuh. Dia pingsan. Tapi sini mah nggak pernah ada yang kejadian gitu ya. Ini kakak semua nggak ada yang begitu ya, sampai pingsan gitu di depan orang. Nggak ada sih Pak, cuman kadang tangan suka basah saking groginya. Oh, tangan Keluar basah tuh keringat, sebenarnya nggak apa-apa, keluar keringat. masih aman itu kalau tangan basah itu. Yang nggak aman itu sampai ke bawah-bawah basah begitu, sampai nggak sadar itu semuanya basah. Ini ada juga yang pengalaman gitu. Ya, namanya manusia, maka semuanya kita harus belajar dan berlatih. Gitu ya. Baik, ini nggak usah kita nyanyikan, nanti aja nyanyiin ya. Jadi, ada pertanyaan nih, apa yang dirasakan pertama kali ngomong di depan? Sama-sama kita lihat. Yang pertama, keringat dingin, pucat, gemetar, bingung, takut, gugup, sesak napas, kebelat pipis. Bener nggak? Ya, semuanya ada di situ, Pak. 6, 3, 9 ya. Wah. Semuanya ada di sini. Satu ya, lagi apa satu lagi? sakit perut. Sakit perut. Oke, nanti saya tambahin ya. Ada lagi yang mau nambahin selain ini? Sakit perut katanya. Saya tambahkan. Berarti semuanya sama ya? Baik, jadi nanti saya tambahkan sakit perut satu lagi di situ ya. Karena biasanya kalau udah yang dihadapin para pejabat akan berbeda dengan yang biasanya dihadapin ibu-ibu. Begitu ya, Bu El ya. Kita ngomong depan ibu-ibu, kemudian tiba-tiba datang wakil wali kota atau wali kota, itu bingung lagi udah ngomongnya. Baik, ada pertanyaan lagi. Bagaimana rasa gugup? Nah, ini saya spill sedikit saja, nanti selebihnya banyak di pelatihan in-house trainingnya di HT. Jadi nanti kalau mau memperdalam, nah kita langsung praktek nanti di dunia nyata begitu. Jadi yang pertama, persiapan yang matang. Ini penting sekali. Supaya kita tidak gugup, maka persiapan kita harus matang. Bagaimana caranya? Ya kita latihan berulang kali, kita buat catatan kecil sebagai panduan. Jadi yang namanya PowerPoint, seperti yang saya sampaikan ini, seperti media yang sedang kita pakai, isinya itu hanya not-not kecil aja, selebihnya kita yang benar-benar menggunakan otak kanan kita yang bekerja. Jadi persiapan yang matang itu penting sekali. Kalau tadi Bu Lucy katakan tangannya basah. Sebenarnya gini Bu, saya pernah belajar juga di salah satu lembaga tentang public speaking. Dan trainernya mengatakan gini, saya sudah biasa tampil di depan orang banyak, bahkan ribuan orang. Tapi saya pun masih grogi, dan itu adalah wajar. Kenapa wajar? Karena kita adalah manusia. Yang memang manusia itu, dia punya rasa cemas. Dia punya rasa takut. Lalu yang kita sebagai pembicara itu adalah bagaimana mengelola rasa cemas dan rasa takut itu. Jadi wajar kalau kita masih gugup, kalau kita masih keringat dingin, nah tapi kita harus bisa mengelola itu. Maka caranya ada dengan persiapan yang matang. Kemudian yang kedua adalah dengan teknik relaksasi. Ini penting. Contohnya, dengan pernapasan, tarik napas, buang lewat mulut. Kemudian divisualisasikan nih bahwa acara ini berjalan dengan lancar. 1.000 orang lancar. Semuanya melihat kita lancar gitu. Jadi sambil tarik nafas, sambil kita visualisasikan bahwa presentasi kita, apa yang akan kita sampaikan, semuanya bisa dilalui dengan baik. Nah ini ya teknik relaksasi. Dan ini penting. Bahkan saya pun masih pakai ini gitu. Jadi kalau saya pribadi ketika ngomong di ratusan orang, karena saya pernah ngomong di ratusan orang itu sungguh luar biasa. Dengan teknik relaksasi, semuanya alhamdulillah bisa diselesaikan. Yang ketiga, yang selanjutnya, fokus pada audiens, bukan pada diri kita. Caranya bagaimana? Kita ingat bahwa tujuan utama kita adalah menyampaikan informasi kepada audiens.
Yang kedua, anggap presentasi sebagai percakapan. Maka tadi saya keren banget tuh di depan. Apa komunikasi ngobrol? Jadi supaya kita sedang sambutan itu bisa sampai tujuannya, anggap aja sedang ngobrol dengan teman. Ya, anggap saja presentasi atau apa yang sedang kita bicarakan, kita sedang pidato di depan, sambutan di depan, kita sedang ngobrol dengan teman. Nah, informasinya dapat, kita pun santai dan rileks menyampaikannya. Itu nanti bisa dicoba oleh kakak-kakak sekalian. Nah, selanjutnya ini tentang hipnosis. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya mau ngajak semuanya untuk bermain terlebih dahulu. Oke. Di samping kanan kirinya aman ya. Nah, jadi nanti yang on cam kita akan terlihat. Jadi kalau saya bilang satu tangannya ke depan. Satu, ya. Dua ke samping. Mana nih? Oh, dua ke samping. 3 ke atas. Ya, ke atas. 4 ke depan. Oke, 4 ke depan ya. 1, 2, 3, 4. Bisa? Oke ya. Oke, siap nih. Nanti harus diperhatikan dengan baik ini. Yo, siap. 1, 2, 3, ke atas. 4. Oke, yuk, siap ya. Sambil nyanyi nih, saya mau nyanyi. 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3. Alah, 3 kemana? Mulu sih bingung 3. 4, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2. Iya, udah begini ya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Luar biasa. Nanti bisa dipakai ya. Ini bisa dipakai di dalam kelas atau ketemu dengan para audiens, diajak nyanyi dulu gitu sebelum kita sambutan. Oke, kita lanjutkan. Jadi, materi kita yang selanjutnya adalah tentang hipnosis. Ada sebuah pertanyaan di materi ini. Pertanyaannya adalah, apa sih hipnosis itu? Itu yang pertama. Yang kedua, pernah nggak dihipnosis? Yuk, apa hipnotis itu? Hipnosis ya, bukan hipnotis ya, beda nanti. Apa hipnosis itu? Seni mempengaruhi kali ya, Pak. Wah, ini belajar nih kalau Bu Siti. Pernah dengar sih, Pak. Ya, apa Bu Ati? Apa? Kesadaran gitu ya. Jadi kesadaran apa itu pernah dengar sih tentang kesadaran gitu, meningkatkan fokus konsentrasi mungkin gitu ya. Pernah dengar itu. Oke. Baik. Tentang kesadaran, kemudian Bu Siti Fatimah juga sudah jawab tadi, seni mempengaruhi. Yang lain, apa sih hipnosis itu? Pernah dengar atau memang? Bu Lucy? Pernah dihipnosis nggak? Nggak pernah sih, Pak. Pernah? Pernah dihipnosis? Tidak pernah. Oh ya, bener ya, nggak pernah ya, saya tanya. Nggak pernah. Pernah nggak nonton bioskop sampai nangis-nangis? Pernah. Kalau itu kena hipnosis ya. Nah, itu. Pernah nggak nonton sinetron sampai kita kesel banget dengan tokoh jahatnya? Iya, betul, Pak. Sampai emosi jiwa gitu. Ya. Pernah nggak kita nonton film, kemudian si tokohnya itu perempuan, dia kemudian akhirnya merebut suami temennya itu, wah kesel banget nih kita nih. Pernah nggak seperti itu? Pernah nggak? Nah, Kita baca novel, kita baca buku. Bawa jadi kita. Kita baca buku, kemudian kita, wah kesel juga nih dengan tokoh ini nih gitu. Berarti memasuki alam bawah sadar kita ya, Pak? Iya. Jadi, kakak sekalian,
Hipnotis Penurunan. bukan cuma katanya gini, hipnosis itu kan artinya tidur. Hipnos itu awal ceritanya adalah dia dewa katanya begitu ya. Dewa tidur namanya hipnos. Jadi ketika hipnosis betul disampaikan, dia adalah seni mempengaruhi pikiran sadar kita supaya kita bisa masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Di sini bisa bawa motor semua kan? Nah pertanyaannya gini, ketika pertama kali coba bawa motor, bisa nggak lepas tangan? Atau lepas tangan satu sampai main handphone gitu, bisa nggak? Nggak bisa kan? Enggak bisa. Nah, kalau dulu tuh bawa motor pertama kali begini, pegang. Jadi semua badannya gini. Tapi kalau sekarang saya yakin dan percaya, bawa motor, bawa anak di depan, kita sambil main handphone tuh bisa. Ini tangannya sambil gas nih, bener nggak? Benar. Kenapa bisa seperti itu? Nah, karena pertama kali kita belajar motor itu yang dipakai adalah otak sadar kita. Mana gas, mana rem, gitu kan? Kita fokusnya ke sana tuh. Tapi kalau sekarang, udah tahu kita karena sudah masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Ini gas, ini rem. Jadi kita sambil, oh itu ada motor biasa aja, tangan lagi main handphone, tangan satunya langsung masuk rem pelan-pelan. Gitu. Jadi ini adalah proses hipnosis. Jadi nggak ada tuh yang kita lagi santai jalan, tiba-tiba ditepuk, keambil semuanya, barang-barang kita keambil, handphone kita diambil. Nah itu bukan hipnosis itu. Itu adalah kejahatan komunikasi. Ya, jadi hipnosis itu harus mau sama mau, begitu ya. Jadi apa sih hipnosis itu dan pernah nggak kita hipnosis? Jawabannya, kalian. Jadi kakak sekalian, hipnosis itu, ini menurut hormon McGill, adalah keadaan pikiran yang mengakibatkan perilaku bawah sadar mudah disentuh daripada perilaku dasar, ya, atau perilaku yang sadar begitu. Kemudian perhatiannya terfokus, sama seperti kita nonton tadi, kita fokus aja itu dengan yang jahatnya gitu. Sampai akhirnya di dunia nyata pun, kalau dulu film Tersanjung, ada ketemu dengan tokoh jahatnya tuh ibu mertua, wah itu pasti kesel banget tuh orang-orang sampai dilempar gitu ibu mertuanya. Saking tadi sudah masuk ke dalam bawah sadar si penonton. Dan yang terakhir, hilangnya otonomi akibat berkurangnya kontrol kesadaran. Jadi di dalam hipnosis yang berkurang, ini berkurang ya bukan hilang ya sebenarnya. Dia adalah kesadaran dirinya untuk mengontrol dirinya sendiri. Contoh kecil. Ketika kita sedang nonton TV, sedang baca buku, nah kita kan dengan tanpa sadar nangis. Kenapa? Karena kita pada saat membacanya sampai ke scene yang sedih. Kemudian tanpa sadar kita marah-marah karena di scene tersebut bikin kita kesel. Nah ini adalah kondisi yang dihipnosis. Hilangnya otonomi akibat berkurangnya kontrol kesadaran. Nah ini kurang lebih cara kerjanya atau sejarah dari hipnosis itu. Hipnosis itu sudah lama sebenarnya. Dari awal namanya tradisional, ya hipnosis tradisional di abad 18. Kemudian berkembang sama Anton Mesmer, namanya mesmerism nih. Jadi ibu-ibu nih, anak sekalian, awalnya si hipnosis itu ditemukan sama Franz Anton Mesmer. Jadi dia sebagai penyembuh nih, ada namanya kolom. Jadi setiap orang yang mau sehat harus nyemplung ke air itu katanya gitu. Maka dia akan sembuh ketika selesai dari kolam. Sama seperti dulu kita ketemu namanya ponari. Nah, dengan batu halilintarnya. Pernah ingat nggak Bu Lucy? Enggak, Pak. Enggak ingat. Di berita heboh itu anak kecil itu ya Pak. Nah, iya anak kecil itu betul. Dia sambar petir karena tiba-tiba punya batu. Nah, akhirnya banyak orang yang datang ke rumahnya percaya bahwa batunya itu bisa nyembuhin segala macam penyakit. Nah, ini juga dipakai oleh Anton Mesmer dulu. Kemudian dikembangkan lagi sama murid-muridnya ini. Ada Joseph, kemudian Marquis, ada James Esdell gitu ya. Dan ini disebut dengan magnetism. Jadi menggunakan istilah magnetism. Sampai akhirnya dikembangkan, ini adalah modern hipnosisnya dengan Milton Erickson. Nah, setelah jadi hipnotis modern,
semuanya bisa dipelajari. Maka belajar hipnotis itu sebenarnya gampang. Cukup sehari semalam kita bisa. Membuat orang tertidur kita bisa. Gitu. Ya, belajarnya ya cukup sehari semalam. Selesai itu. Kita punya namanya hipnotis modern. Hipnosis adalah ilmunya, hipnotis adalah orangnya. Gitu. Kemudian ini adalah konsepnya ya, jadi adalah mekanisme pikiran sadar dan tidak bawah sadar gitu ya. Bukan tidak sadar tapi bawah sadar. Semuanya dimulai dari otak kita. Ada otak kiri, ada otak kanan begitu. Otak kiri ini lebih ke ini otak kiri ya. Otak kiri itu lebih kepada logika, otak kanan itu lebih kepada seni begitu. Jadi lebih banyak kita itu harusnya menggunakan 88% di otak kanan. Lalu bagaimana caranya menggunakan otak kanan? Dengan hipnosis. Jadi tindakannya seperti bawa motor tadi, kita bisa fokus hanya dengan satu tangannya pegang handphone. Nah, karena sudah pakai otak kanan. Dan kakak tahu semuanya ini tergantung dari belief system kita. Kalau kita mau jadi seorang pembicara, kalau kita mau ngomong di depan sebagai tokoh, mau sambutan, maka kita harus percaya, belief system kita ini harus percaya. Apa yang dipercaya? Bahwa kita bisa, semua yang di depan kita ini pasti mendukung kita, maka kita bentuk belief systemnya menjadi yang positif. Kita bentuk diri kita menjadi yang membahagiakan orang. Kita bentuk diri kita sebagai sosok yang bisa dipercaya. Maka belief system inilah nanti yang akan menghasilkan tindakan kita ketika sambutan menjadi baik. Nah, ingat nih, ini perhatian nih. Seluruh ucapan kita, baik lintasan pemikiran yang disadari atau tidak, potensinya jadi nilai permanen. Contoh, aduh, hari ini kok saya sial banget ya. Udah tuh, diucapin pagi-pagi sampai sore sampai malam pasti akan sial terus. Yakin saya mah. Kenapa? Karena tadi kita awali dengan ucapan atau self-talk yang negatif. Maka Allah ya itu sudah mengajarkan kita ketika bangun tidur kita berdoa ya. Berdoa bangun tidur begitu, kemudian kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan hari ini dan sampai hari ini berakhir kita menjadi orang-orang yang bahagia. Jadi memang ada doanya. Inilah yang memang diajarkan di agama kita begitu. Jadi self talk ini penting kita ubah begitu. Kemudian, nah di public speaking kita sebagai seorang public speaker, sebagai orang yang memang ngomong di depan, kita harus bisa menyentuh di gelombang alfa. Karena gelombang alfa inilah yang dimana peserta atau audiens kita dalam kondisi yang rileks, fokus, tenang, damai, dan di bawah, atau kita mainnya di bawah sadar mereka. Bagaimana caranya? Ya caranya banyak. Supaya tahu nanti kita mengadakan IHT saja. Begitu ya. Jadi ketika kita menjadi seorang public speaker, masuklah ke dalam kondisi alfa. Begitu. Nah, ini salah satu contohnya bisa digambarkan. Ada visual, auditori, dan kinestetik. Kemudian ini informasinya masuk ke panca indera. Nah, ada gustatori dan olfaktori. Saya boleh nanya ya, punya sambil di stop share dulu deh. Punya langganan bakso yang enak nggak? Apa Pak? Bakso? Iya, bakso. Mamang bakso. Punya nggak? Punya dong. Punya ya. Nah, pasti punya nih langganan mamang bakso. Atau punya nggak langganan seblak? Ada. Ada ya. Nah, pertanyaannya, kenapa kita setelah makan di seblak A, akhirnya kita merasakan di seblak B, pasti kita akan balik lagi ke seblak A nih. Karena salah satunya adalah, nah, gustatori kita dan olfaktori kita itu bermain. Apa? Lidah dan penciuman kita. Rasanya pas di lidah, kemudian wanginya masuk ke dalam hidung kita, ya udah, selesai dah tuh.
kita mau makan di mana-mana pun pasti akan kembali lagi ke si A ini. Begitu Bu Lucy. Jadi ya supaya si audiens ini bisa fokus dengan kita, bukan dengan ciuman atau dengan lidah, karena kita nggak bisa dirasakan lewat lidah, karena kita nggak bisa dicium juga aromanya. Maka yang digunakan adalah visual, auditori, dan kinestetik. Nah, yuk sekarang kita nyanyi. Nyanyinya gini. Nyanyi ya. Tangannya begini. Mana ya? Gerakannya 1, 2, 3, 4. Bisa ya? 1, 2, 3, 4. Coba Bu Lucy, gimana? 1, 2, 3, 4. Oke, nyanyi semua ya. Nyanyinya gini. Entele mi patol patola tol mi patola tol do entele mi patol patola tol mi patola tol do Nah, coba. Siapa yang udah langsung bisa tuh? Ini ada auditorinya, ada visualnya, ada kinestetiknya, ya. Siap ya? Nih, saya tulis nih, saya tulis di kolom chat biar bisa nyanyi kita sama-sama. Entele mi patol patola tol mi patola tol do nah gitu tuh. 2 kali nyanyi. Oke. Ya, siap. Oke ya, udah ada tuh di kolom chat. 1, 2, boleh ikutan nah. Wah, ini anaknya Bu Lucy sudah disampaikan itu ya. Siap, 1, 2, 3. Entele mi patol patola tol Patol mi patola tol do entele mi patol patola tol mi patola tol do Nah, bisa? Yuk semua nyanyi ya. Siap. Boleh dibuka mic-nya atau enggak juga nggak apa-apa. Coba ya. 1, 2, 3. Entele mi patol patola tol mi patola tol do Bu El cuma gini-gini doang, ada gerakannya. Ayo, lagi. Lagi. 2 kali nyanyinya. Bu Hati udah ketawa aja, Bu Hati belum. Ya, ayo, 2 kali nyanyi ya, 2 kali ya. 2 kali. Jangan dijeda, nanti kalau dijeda ngulang laginya nggak enak. 1, 2, 3. Entele mi patol patola tol mi patola tol do entele mi patol patola tol mi patola tol do Nah, gitu ya, semangat banget Bu Hati. Ya. Oke, kita lanjutkan. Good. Nah, ini salah satu cara supaya apa? Informasinya bisa diterima dengan visual, auditori, dan kinestetik. Nah, ini melibatkan panca indera, di mana panca indera ini nanti masuk ke sini nih, pikiran sadar, menembus area kritis dan masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Gitu. Jadi gampang nanti kita kalau udah seperti itu ngomongnya. Nah, ini adalah pilar hipnosis di dalam Hypno Public Speaking. Ada tekniknya nanti, kemudian repo, outcome, dan ekologi. Apa ini semua? Nah, nanti kita akan bahas di IHT-nya. Maka ini penting IHT-nya. Atau nanti kita buka sesi yang kedua gitu ya. Baik. Ini adalah tahapan hypnotic public speaking. Ya, ini tahapan-tahapannya. Kita membangun repo, namanya bukan rapot ya, tapi repo. Repo ini artinya kedekatan. Kita membangun kedekatan dengan audiens gitu. Biasanya kalau public speaker tuh dia ngomongnya disesuaikan dengan audiensnya. Kalau audiensnya bahasa Sunda, ya mereka nyapa dengan bahasa Sunda. Seperti Obama itu presiden Amerika, ketika ngasih kuliah di UI, dia pakai bahasa Indonesia. Saya suka bakso, sate, nasi goreng. Nah, ini salah satu cara membangun repo atau kedekatan. Kemudian yang kedua, menciptakan ekspektasi, outcome.
Jadi gitu ya, ketika Bapak Ibu melakukan hal ini ke depannya, mempraktikkan hal ini ke depannya akan nah bla 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 bla. Jadi ada ekspektasi dari para audiens. Kemudian powerful opening. Jadi openingnya boleh dengan cara saya tadi gitu ya, mengucapkan puji syukurnya seperti tadi, boleh dengan pantun begitu. Naik kapal selam di atas telaga. Wah, yang jawab salam mudah-mudahan masuk surga. Begitu tuh. Jadi dengan pantun, powerful opening. Kemudian, nah bahasa-bahasa atau hypnotic speaking, bahasa yang menghipnotis. Dan yang terakhir dengan powerful closing. Jadi tadi pembukaannya yang powerful, penutupannya juga yang powerful. Begitu. Jadi powerful untuk di penutupan pakai pantun lagi boleh, pakai kisah inspiratif boleh. Nanti kita akan bahas di IHT saja. Yuk, sekarang kita praktek ngomong. Ada kata kucing, ada kata makan, ada kata tikus, ada kata mati. Nah, saya mau tahu nih kakak semua ngomongnya akan seperti apa ketika dihadapkan dengan 4 kata ini. Dimulai dari Bu Lucy. Silakan Bu Lucy. Maaf Pak, di sini hujan deras. Gimana Pak maksudnya? Oh, ini dibaca sesuai dengan apa yang ingin disampaikan pesannya sama Bu Lucy. Contoh, jangan ngikutin ya. Contoh nih. Kucing makan tikus mati. Beda artinya itu. Kucing makan tikus mati. Nah, nanti akan saya jelaskan artinya apa. Kalau Bu Lucy bagaimana? Dari kata 4 ini ya Pak? Ya, dari 4 ini. Tikus mati, makan kucing. Yaudah. Oke, nggak apa-apa. Tikus mati makan kucing ya. Yuk, Bunok, bagaimana Bunok? Bunok? Oh, sedang ke belakang nampaknya. Bu Ati? Maksudnya nadanya, Pak. Ya, nadanya betul. Nadanya. Tapi kalau itu diacak nggak apa-apa kayak tadi, kayak ibu yang Ya, tadi boleh awal itu. diacak boleh sama kayak Bu Lucy, mangga. Kucing. Taruh dulu. tadi udah gara karena waktu hilang lagi tuh. Oh, hilang lagi ya. Ayo. Hilang lagi aja. Kucing makan tikus mati. Tapi apa nadanya? Kucing makan tikus mati. Iya. Harusnya tikus mati makan kucing. Ya udah. Iya. Oke. Ya. Baik, Bu El, gimana Bu El? Tadi Bu Ati udah tuh. Gimana ya? Mana? Kucing. Boleh ditambahin kalimat nggak sih, Pak? Nggak boleh, harus 4 ini aja. 4. Ya, ini aja. Kucing, tikus. Kucing. Nadanya aja, nadanya. Apa ya? Kucing makan tikus mati. Nah, kucing makan tikus mati. Artinya apa? Artinya ketika kucing makan tikus dia mati. Gitu ya. Nah, itu nadanya begitu. Oke, jadi masing-masing punya nada sendiri ya. Ada yang kucing makan, tikus mati. Nah, kucing makan tikus mati. Jadi memang ada banyak-banyak nada-nada yang bisa digunakan. Makan. Ya apa itu tadi Pak? Apa? Coba sekali lagi Pak. Makan tikus, kucing mati. Ya, bisa begitu ya. Makan tikus, kucing mati. Ya. Oke. Baik, ya jadi ini salah satu nada untuk kita berbicara. Nah, Bu Noknya sudah hadir rupanya ini. Nah, yuk sekarang kita praktek. Ada 6, jadi masing-masing nih. Saya lihat dulu masih ada 6 orang nggak nih? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, Pak ini keluar ya. Baik, berarti 5 orang. Kita akan bagi 5 orang dengan 5 ini. Yuk.
Siapa yang mau jadi MC, motivator, penjual obat, reporter, penyiar radio, dan juru kampanye? Ayo kita praktek. Ayo, siap. Jangan, jadi kalau udah dipilih, nggak boleh milih yang lain, nggak boleh dipilih lagi sama yang lain. Dimulai dari Bu Nok. Bu Nok mau jadi apa? Penjual obatnya deh, Pak. Ya udah, dibuat dulu naskahnya seperti apa. Kemudian Bu Ati. MC aja kayaknya kalau juru kampanye mah terlalu. Bu Ati MC. Oke, silakan nanti dibuat MC-nya kegiatan apa aja lah, terserah Bu Ati mau bikin kegiatannya apa. Bu Siti Fatimah. Apa ya, Pak ya? Iya, apa? Penyiar radio aja deh. Penyiar radio. Ya, silakan dibuat teksnya supaya nggak bingung. Bu El, Bu El. Apa Bu El? Kampanye deh. Bisa reporter, juru kampanye, sama motivator. Motivator aja deh. Motivator mah gampang ya, tinggal menyampaikan hal-hal yang baik saja. Yang terakhir, Bu Lucy silakan. Mau jadi reporter atau juru kampanye? Paling gampang yang mana, Pak? Yo, yang paling gampang. Yang paling gampang Semuanya nggak ada yang gampang. Yang mana, Pak? Tadi pilihannya, Pak? Pilihannya mana tadi? Reporter sama juru kampanye. Reporter mungkin. Reporter ya, oke, jadi nanti reporter. Baik, yang melaporkan ya. Selamat siang pemirsa, saya berada di tempat kejadian perkara. Pokoknya begitulah, ke reporter. Baik, silakan dibuat naskahnya masing-masing. Nanti kita akan praktik sesuai dengan naskah yang. Ini maksudnya temanya bebas apa gimana, Pak? Bebas, temanya bebas. Boleh? Iya, oke. Nah, temanya bebas, Bu Lucy. Misalkan kegiatan di sekolah gitu ya. Bu Lucy jadi reporternya, begitu melaporkan kegiatan di sekolah boleh. Ya, nanti yang sudah siap, silakan angkat tangannya, reaction ya, diangkat tangannya. Yang sudah siap, silakan dibuat. Dibuat kisi-kisinya aja, dibuat poin-poinnya begitu. Yo, yang sudah siap. Sedikit aja gitu ya, Pak ya. Oh iya, yang penting kan kita praktek nih. Silakan buat tutup kamera aja lah. Ati lagi ini nih, pada gigi lagi sakit makanya tutup kamera nanti. Iya, nggak apa-apa, ayo buat yuk. MC-nya menampilkan saya boleh. Ayo. Oh iya ya MC. Tapi kan MC harus itu kata-kata depan. Oke deh. Ya udah siap ya. Iya, Tanpa. siap Bu. Aduh, ini mah. Nah, silakan Bu. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Selamat malam semuanya. Malam. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya kita sepatutnya kita panjatkan kehadirat Allah, dengan izinnya dapat menghadiri acara halal bihalal ya Pak ya, ceritanya nih yang masih kemarin tuh. Salawat serta salam marilah kita panjatkan keharibaan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Hadirin yang saya hormati. Yang saya hormati Bapak Indra selaku pemateri dari tuh tadi mah udah ketemu loh Pak ini. Lebih halal. Oke. Oh iya lalu ya. Oke.
Aduh, Salawat serta salam, marilah kita panjatkan ke Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang saya hormati, kita awali acara halal bihalal ini dengan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang nanti akan dibacakan oleh bla 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 gitu Pak ya. Kepada saudara, terus apalagi ya Pak ya? Ini mah yang ada di kepala aja. Iya, boleh Bu. Ceritanya udah deh, langsung akhiri aja ya. Iya, boleh. Iya, serah Ibu lah, pokoknya saya lagi dengerin ini. Sebelum kita mengakhiri acara hari ini dengan beramah-tamah, marilah kita berdoa dipimpin oleh Bapak Ustadz. Kepada Bapak Ustadz, persilahkan. Hadirin yang mulia, kita dengarkan pembacaan doa dari Bapak Ustadz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara demi acara telah kita lalui. Perkenankan saya mengucapkan, perkenalkan saya hadiri yang pada acara ini dipersilahkan untuk menikmati hidangan dan sebagainya. Terima kasih untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajar Pak, acak-acakan. Udah ketemu, makanya itu tuh susah tuh Pak. Ya Bu, jadi tadi sampaikan supaya nggak susah dicatat, ditulis gitu. Jadi apapun poin-poinnya ditulis biar kita bisa mengembangkan. Gitu. Luar biasa Bu Ati, dibalik keterbatasan sedang sakit gigi, ternyata bisa keren. Oke, lanjutkan. Siapa lagi yang kedua? Yang mau? Saya Pak. Oh Bu El, silakan Bu El. Berarti motivator ini. Kasih aja kan. Ya, kita panggilkan Lukmana, motivator kita pada malam hari ini. Tepuk tangan yang meriah. Ya Allah. Jadi grogi, Pak. Sahabat hebat, jangan pernah meremehkan langkah kecilmu hari ini. Mungkin terlihat biasa, tapi disitulah awal perubahan besar. Cie. Jangan ada cia-nya dong, jangan ada cia-nya. Ulangi. Jangan pakai cia dong. Yang cia sih kita aja. Jangan dulu pakai cie Bu, nanti aku tambahin cie-nya. Oke, sahabat hebat, jangan pernah meremehkan langkah kecilmu hari ini. Mungkin biasa, tapi disitulah awal perubahan besar. Teruslah melangkah meski pelan, karena yang berhenti tak akan pernah sampai. Ingatlah, karena Allah selalu bersama orang yang sungguh-sungguh. Cakep. Keren Bu. Luar biasa rupanya. Keren. Yuk selanjutnya, setelah motivator, MC, siapa lagi? Iya Pak, aku coba, tapi aku nggak tulis teksnya ini teh. Maksudnya yang ada diingat aja di kepala. Ini kalau mau jualan obat mah apa aja dah, jualan obat mah bebas. Bebas ya Pak ya? Ya. Aku kan, oke. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tidak hanya ibu-ibu ya, berarti bapak-bapaknya juga ada. Assalamualaikum bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih yang jawab salam saya, insya Allah masuk surga. Amin. Ya sayang. Nah itu ada yang beli tuh ya. Udah ada yang beli tuh langsung dipanggil. Ibu, nah, beli. Ya silakan Bu. Oke. Selamat pagi ibu-ibu dan bapak-bapak. Pertama-tama mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak kaget ya dikumpulkan di Posyandu ini. Mungkin sebelumnya ada wawar dari ketua RT dan RW. Maksud dan tujuan kami datang ke sini adalah ingin menawarkan sesuatu. Nanti produknya akan kita perlihatkan kepada ibu-ibu, khususnya adalah di sini adalah apakah ibu-ibu dan bapak-bapak ada yang mempunyai atau riwayat penyakit kulit?
Tidak, Saya Bu. saya nggak bisa ngerti penyakit Oh kulit. Saya tidak, oke. Kalau tidak, mungkin ini. Nah, tadi kalau ibu-ibu dan bapak-bapak tidak, karena kenapa? Lebih baik mencegah daripada mengobati. Makanya dari itu, jadi sebelum terlambat, seperti yang orang-orang bilang, untuk menyembuhkan penyakit kulit harus makan daging biawak, harus makan daging mohon maaf monyet. Nah, sekarang tidak perlu menggunakan daging monyet atau daging biawak untuk mengobati penyakit kulit atau dan lainnya. Misalkan kayak panu, kayak eksim, gatal-gatal. Nah, sekarang lebih praktis. Kenapa lebih praktis? Karena ada salep ini yang namanya salep 008. Sarap 008 udah kayak Saras. Oke. Kayak Saras aja, Benok. Oke, kenapa dinamain sarep 008? Karena seperti jagoan di Indonesia itu yang membasmi kejahatan, tapi dengan salep ini untuk membasmi gatal-gatal, eksim, panu, kadas, kurap, dan sebagainya. Karena kenapa? Nama itu apalah artinya, yang penting adalah manfaatnya. Betul tidak Ibu-ibu? Gitu. Kenapa saya mempromosikan salep 88 ini ampuh? Ini ibu-ibu bisa melihat testimoni dari gambar-gambar ini. Ini adalah pengguna salep 88 yang sembuh eksimnya, kurapnya, gatal-gatalnya setelah menggunakan salep 008. Dan ibu-ibu, bapak-bapak juga harus tahu, salep ini adalah udah BPOM. Jadi jangan khawatir untuk menggunakannya. Ini adalah produk lokal dari herbal yang aman digunakan dari usia remaja, produktif sampai lansia. Apalagi ibu-ibu yang di sini kebanyakan ada. Ya, yang lansia siapa yang lansia nih? Ayo. Mana penjualnya nih kok sudah habis ya? Udah Bunok. Suaranya hilang nih Bunok nih. Oke. Kasih tepuk tangan untuk penjual salep 008 kita. Luar biasa. Baik. Sambil tunggu Bunok, terima kasih atur nuhun. Nanti saya belilah salep 008-nya buat ini buat tetangga saya mungkin sedang eksim. Silakan Bu Siti Fatimah atau Bu Lucy mau duluan. Bu Lucy. Waduh, Bapak lagi jualan obat ini. Apa sih namanya? Jaringannya tidak mendukung ini. Ya. Jadi terpatah-patah ini teh. Ya nggak apa-apa Bunok, yang penting sudah oke ya. Saya mau beli nanti 2 pak nanti saya beli buat tetangga. Siap. Terima kasih Bunok, luar biasa salep 008. Sama-sama Pak. Mohon maaf, jaringan kurang stabil Pak. Ya nggak apa-apa Bu, aman. Selanjutnya Bu Lucy atau Bu Siti Fatimah. Bu Lucy dulu ya, silakan Bu Lucy. Jangan nih Pak, jangan saya. Oh ya udah Bu Siti Fatimah dulu. Tapi coba ya Pak. Ya. Oke, selamat malam di 1075 FM Darakis Radio, the best and happy radio. Pak jangan di ini ya. Ah, tenang aja Bu. Jangan dihujat. Hai Sobat Dara, ketemu lagi sama gue Siti Fatimah di Tamaram Malam. Program spesial buat kamu yang lagi insomnia, lagi nyari teman curhat, atau cuma mau dengerin cerita seru malam-malam. Gimana nih suasana malam di tempat lo? Masih gerimis atau malah gerimis di hati? Yang lagi bareng pacar, semoga langgeng. Yang masih jomblo, santuy saja. Gue temenin malam ini. Cakep. Oke, yang Miss L nih.
Yang mau ikut gabung di obrolan malam kita, bisa langsung kirim cerita, request lagu, atau kirim lewat SMS. Malam ini gue bakal bawain cerita unik, gak biasa, dan pasti bisa lo angkat alis. Udah gak, Pak? Gitu aja. Oke, penyiaran kita luar biasa ya. Nanti tinggal diperdalam lagi, sudah oke, sudah bagus ya. Tinggal nanti nadanya dibuat menarik lagi. Tapi udah oke kok. Jadi, nanti saya minta Pas FM untuk membawa Bu Siti Fatimah jadi penyiar. Belum juga kita request lagu, udah berhenti siarannya, Iya, Pak. belum dengerin ceritanya, udah berhenti siarannya. Oke. Baik, silakan yang terakhir Bu Lucy. Silakan Bu Lucy. Pak, teksnya boleh nyontek kan, Pak? Boleh, silakan saja. Kan kita memang butuh catatan kecil itu, Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang permisa. Berjumpa lagi dengan saya Lucy Lismayanti dalam acara seputar berita edisi Sabtu 3 April 2023 untuk menggambarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam seputar berita pagi ini. Keterlibatan Kirana dan Ini malah ketawa. Enggak, kok ini jadi pembunuhan ya, Pak? Ya nggak apa-apa. Kalau pembunuhan jangan ketawa dong. Orang lagi pembunuhan kok malah ketawa. Oke. Keterlibatan Kirana dalam pembunuhan Citra Sanusi ternyata tidak hanya memancing korban untuk menemui mantan kekasihnya, soalnya samping ada suami, Pak. Kirana pun ikut menyiksa dan membunuh mahasiswi Universitas Tongga Tinggi itu. Motif dari pelaku wanita yang berusia sebaya dengan pelaku guntur dan korban itu terungkap berdasarkan pemeriksaan sementara yang dilakukan pihak kepolisian tadi malam. Udah, Pak. Padahal seru loh, seru. Cocok. Nah ini, jadi teman-teman sekalian, kakak, ternyata menjadi pembawa acara itu keren banget ya, enak banget gitu. Kalau Bu Lucy sudah cocok tuh jadi pembawa acara, jadi reporter, tinggal nanti dikembangkan lagi. Khususnya, baru ini Pak pengalaman pertama sama Bapak. Nah, nanti bisa dikembangkan di sekolah. Jadi untuk reporter kegiatan sekolah gitu. Jadi Bu Lucy khusus buat melaporkan kegiatan langsung atau bikin berita gitu. 1 atau 2, 3 menit ditampilkan di media sosial sekolah. Saya yakin sekolahnya bagus nih Bu Lucy ini kalau ada pembaca berita seperti Bu Lucy ini. Top. Baik. Akhirnya dari semua yang sudah dipraktekkan oleh teman-teman, oleh kakak-kakak sekalian, kita akan ada sebuah pertanyaan. Ibu bapak semua sudah siap berubah ya, jadi lebih baik. Jadi perubahan itu seperti ini. Jadi Ultraman atau jadi Power Rangers. Kalau jadi Ultraman, suksesnya sendiri biasa saja. Kalau dari Ultraman, malam ini kita akan berubah menjadi Power Rangers yang suksesnya sama-sama gitu ya. Berubahnya sama-sama dan ketika sudah sukses, kita akan kumpul di tempat yang sama. Begitu. Jadi mau pilih mana? Jadi Ultraman atau Power Ranger yang pink, Pak? Power Rangers pink, baik. Power Ranger, Pak. Power Ranger ya. Jadi Ibu dan kakak sekalian, malam ini kita akan berubah menjadi lebih baik ya, menjadi Power Rangers yang suksesnya sama-sama gitu ya, yang berubahnya menjadi lebih baik lagi begitu. Ingat, ini kunci komunikasi efektif, ada educate pendidikannya, kemudian ada hiburannya dan ada explain-nya gitu ya. Explain ini nanti silahkan dikembangkan, educate juga dikembangkan dan entertain-nya juga nanti dikembangkan. Dari contoh yang tadi sudah disampaikan, semuanya sudah oke, sudah tinggal dikembangkan lagi, tinggal belajar lagi begitu. Be yourself, do the best. Tetap jadilah diri sendiri untuk menjadi yang terbaik. Dengan belajar kita jadi tahu, dengan praktek kita jadi bisa, dan dengan mengajarkan kita jadi ahli. Maka malam ini setelah kita belajar kita praktikkan ya supaya kita jadi bisa dan
kelak kita bisa mengajarkan supaya jadi ahli. Siap ya, kakak semua? Ya, Pak. Ya, Baik. Pak. Ini quotes-nya yang terakhir. Percayalah pada dirimu sendiri, maka orang lain akan percaya kepadamu. Jadi, untuk menjadi seorang pembicara, untuk menjadi seorang public speaker, kita harus percaya pada diri sendiri. Maka, audiens akan percaya kepada kita. Begitu ya? Nah, sudah ini nggak usah. Intinya, saya mengucapkan terima kasih malam ini karena kakak semua sudah hadir di Zoom menemani malam minggu ya. Mudah-mudahan malam minggu yang bermanfaat, berkah, dan nanti di grup boleh dikirimkan nama lengkapnya. Saya akan membuatkan sertifikat untuk 5 orang ini yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Begitu? Saya minta 2 orang atau semuanya boleh ngomong apa yang didapatkan malam ini. Tuh udah tuh. Apa yang didapatkan malam ini? Apakah sudah sesuai dengan ekspektasi atau belum? Silakan. Dari siapa dulu? Saya, Pak. Oke, silakan Bu Lucy. Tadi terakhir jadi yang pertama. Silakan, Bu. Oke, malam minggu ini dapat pengalaman berharga, lebih percaya diri aja sih, Pak. Lebih percaya diri. Oke. Udah, Bu. Sudah. Sama ada pertanyaan nanti dijawab ya, Pak? Iya, boleh nih saya jawab ya. Mau di sini atau mau di chat? Di sini aja, Pak. Oh, di sini ya. Baik. Yuk, nanti saya sambil rekam ya. Saya sambil rekam apa yang didapatkan malam ini, nanti dikatakan. Baik, apa yang didapatkan malam ini? Ya, Pak, izin, Pak. Ya, nanti dulu. Kita ke Bu Lucy. Bu Lucy, halo. Iya, halo, Pak. Nah, saya sambil rekam nih. Saya sambil rekam pakai handphone. Iya, oke, Pak. Nah, nanti ngomong ya. Apa yang didapatkan malam ini? Pembelajaran hipnotik, lebih percaya diri, lebih energik, dan lebih tegas. Oke. Jadi sesuai dengan ekspektasi? Sesuai, Pak. Oke, terima kasih Bu Lucy. Ya, sama-sama, Bapak. Ya, selanjutnya siapa setelah Bu Lucy? Bu Nok, silakan Bu Nok. Ya, Pak, izin. Nanti dulu, saya spotlight dulu. Siap. Oke, nanti ya Bu, saya tanya ya. Siap. Ya, silakan Bu. Yang saya dapatkan dari sesi ini malam ini gitu kan tentang public speaking yang baik itu adalah komunikasi. Jadi bagaimana kita cara berkomunikasi, terus juga meningkatkan kemampuan komunikasi kita juga, terus juga membangun kepercayaan diri. Maksudnya buat kebutuhan kita di lapangan dengan berbagai kita background kegiatan. Jadi supaya kita lebih bisa menata lagi komunikasi kita dengan baik gitu. Terus juga pas waktu kita memaparkan di depan orang atau seenggaknya kita menjadi penyuluh dan sebagainya atau misalkan kita ditunjuk untuk menjadi komunikatif atau kita komunikasi dengan baik supaya kita tidak gugup. Terus juga kan kita sebelum menyiapkan segala sesuatunya itu harus punya persiapan yang matang, apa yang nanti akan kita sampaikan. Terus juga kalau misalkan kita merasa gugup dalam situasi komunikasi atau menyampaikan sesuatu, kita juga harus menggunakan kayak teknik relaksasi. Terus juga kita juga untuk menyampaikan, untuk komunikasi ke depan umum itu kita harus fokus pada audiens, bukan pada diri sendiri gitu. Itu sih sedikit yang saya tangkap dari malam ini, dari pemaparan yang Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih, Pak. Oke, ya selanjutnya setelah Ibu Nok yang sudah Bu El, sebentar Bu El, saya spotlight. Oke, Bu El, apa yang didapatkan malam ini? Masya Allah, Alhamdulillah yang didapatkan hari ini luar biasa, menarik sekali ya materinya. Terutama banyak sekali tips-tips yang diajarkan agar lebih percaya diri di depan umum gitu kan. Selain itu juga
banyak sekali materi tentang hipnosis gitu kan. Apalagi seorang guru PAUD gitu, penting sekali ilmu hipnosis ini ya, karena untuk apa namanya, untuk meluluhkan anak-anak yang luar biasa gitu. Intinya materi kali ini keren sekali, memuaskan. Terima kasih. Terima kasih Bu El. Ya, selanjutnya siapa nih? Bu Ati atau Bu Siti Fatimah? Boleh Pak nambahin dikit Pak. Ya, dibuka tuh Bu kameranya Bu biar saya bisa masukin ke ini. Bapak mah pugu teker. Oh Nggak ya udah apa-apa. nanti. Oke. Kalau Ya, Bapak Pak, aduh lagi ini nih, oke. bentar Bu, sebentar. Saya Oh iya, iya. Baik, silakan Bu Ati. Alhamdulillah untuk malam ini ditemenin semuanya ya. Jadi saya mendapatkan ilmu baru gitu ya. Yang tadinya mungkin tadinya saya tidak percaya diri kan. Jadi setelah ikut pada malam ini, semoga saya bisa untuk nanti kalau ada acara gitu saya bisa tampil percaya diri di depan. Dan juga ada tips-tips yang banyak tadi kan ya udah saya itu ditulis kecil-kecil untuk catatan kecil saya. Itu kan sangat luar biasa Pak. Makanya saya ikut di malam ini, ikut Zoom bareng-bareng di sini. Karena ingin menambah pengetahuan saya Pak. Oke. Terima kasih Pak untuk ilmunya malam Sama-sama Bu ini. Ati, atur nuhun pisan. Oke, yang terakhir Bu Siti Fatimah mau buka kamera nggak Bu Siti? Bu Siti Fatimah Ya Pak. mau buka kamera nggak? Buka dong kameranya. Ya. Nah, sip. Bentar ya. 1, 2, 3. Silakan Bu. Ya, materi malam ini sangat bermanfaat untuk saya Pak ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak atas ilmu yang telah diberikan oleh Bapak. Banyak sekali pelajaran yang saya ambil di malam ini, terutama dari ilmu segi hipnosis ya, atau cara meningkatkan kepercayaan diri. Karena emang saya itu kurang gitu tuh Pak. Dari belum tahu caranya seni hipnotis gitu tuh. Jadi tahu menambah kepercayaan diri juga gitu. Jadi saya banyak terima kasih kepada Bapak. Malam ini sangat bermanfaat untuk saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Iim. Silakan. Sekarang yang mau nanya aku boleh. Saya dulu ya Pak. Ya silakan Bu Lucy. Pak, saya mau tanya Pak. Pak, selama Bapak public speaking itu paling banyak tuh berapa orang sih? Terus yang pertanyaan kedua itu pengalaman apa yang bikin Bapak selalu istighfar dan ingat terus gitu Pak? Baik, kalau ditanya paling banyak saya pernah ngisi di 800 orang, salah satu di pondok pesantren. Pesertanya 800, terdiri dari santri dan juga para ustadz begitu. Jadi ini pengalaman yang luar biasa di depan 800 orang, di panggung yang cukup besar begitu. Dan alhamdulillah semuanya bisa lancar. Dan kalau ditanya pengalaman yang tidak bisa saya lupakan adalah ketika saya ngisi salah satu materi tentang manajemen waktu, time management. Nah, di sana ada yang nanya, kemudian saya jawab dan ternyata di situ terjadi diskusi. Wah, pokoknya ini adalah momen yang tidak terlupakan. Yang di hadapan saya adalah mahasiswa. Nah, jadi memang mahasiswa itu harus berpikir kritis. Jadi tidak selamanya narasumber yang di depan itu akan tidak suka dengan pola pikir kritis peserta. Justru saya merasa tertarik dengan hasil diskusi yang disampaikan pada waktu itu. Pokoknya itu hal yang saya ingat sampai sekarang. Jadi kalau ketemu dengan orangnya, kemudian ketemu depan kampusnya, nah kampusnya di daerah Bekasi, kemarin saya lewat sana, oh ini sini nih, saya pernah diskusi dengan mahasiswa sebagai peserta, gitu Bu Lucy. Jadi ini hal yang menarik sampai sekarang. Baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama Bu Lucy. Ya baik, selanjutnya siapa lagi yang mau nanya? Pak izin bertanya. Ya, Bu Lukman, silakan.
Bu El? Untuk menjadi public speaking itu apakah penampilan itu sangat penting nggak sih Pak? Soalnya kan biasanya gitu kan audiens itu menilainya tuh sejak awal gitu, sejak dia belum berbicara saja gitu sudah menilai gitu. Terima kasih. Ya, makasih Bu El. Nah, ini betul. Jadi yang dilihat itu adalah penampilan kita. Jadi seorang public speaker memang seharusnya yang diutamakan adalah penampilannya terlebih dahulu. Karena apa? Karena penampilan itu yang bisa dilihat oleh para audiens. Saya sekarang sedang berupaya apa ya? Artinya ketika saya tampil, saya punya ciri khas begitu. Kalau dulu saya pakai udeng, saya pakai tutup kepala. Kemudian sekarang saya berupaya ke pakaian adat. Saya punya pakaian adat itu pangsi hitam dengan pangsi putih gitu Bu El. Jadi ketika saya tampil itu saya pakainya pakaian adat supaya wah ternyata ini Kang Indra gitu kan. Gitu Bu El. Jadi ada ciri khas sendiri yang memang mempengaruhi penampilan kita. Betul apa yang disampaikan Bu El. Audiens akan melihat penampilan kita dulu. Maka ada beberapa orang yang tampilannya dengan hitam-hitam begitu, seperti Romy Rafael, kemudian seperti Deddy Corbuzier kan itu tampilnya hitam-hitam. Jadi mengidentikan dirinya dengan misterius begitu. Jadi malam ini pun saya sebenarnya pakai hitam nih, biar tampilannya misterius begitu. Begitu Bu El. Baik Pak. Baik Ya. Bapak, terima kasih. Sama-sama Bu El. Yang lain? Izin tanya Pak. Silakan Bu Nok. Iya, gimana sih Pak? Maksudnya bahasa tubuh kita atau gestur kita gitu, apabila kita jadi pembicara gitu di suatu tempat atau misalkan apa namanya acara gitu, jadi supaya tidak terlihat songong atau kayak gimana, seperti yang Bapak bilang tadi kan gestur tubuh itu menentukan pribadi kita atau menentukan ciri seseorang. Sebaiknya, maksudnya kan sebagai pemula awam gitu ya Pak ya, sebaiknya gestur tubuh kita atau misalkan yang seperti apa sih Pak yang bisa terlihat menarik, sopan gitu. Jadi tidak terlihat kayak semacam menggurui gitu Pak di depan orang banyak. Terima kasih. Sama-sama Bu Nok. Nah, ini tentang body language nih keren banget. Jadi kalau pegang mic saya mau tanya, Bu Nok kalau pegang mic sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah kanan Pak. Nah, ini. Jadi teman-teman, kakak semua ketika pegang mic itu usahakan sebelah kiri. Kenapa sebelah kiri? Karena ketika kita menunjuk, itu pakai tangan kanan tuh. Ibu, Bapak, nggak mungkin kita pegang mic nunjuknya pakai tangan kiri. Nah, ini salah satu hal yang harus kita hindari. Ya, jadi kalau pegang mic pakai tangan kiri, kemudian juga pakai tangan kanan. Bagaimana Ibu? Nah, kan kayak tangan kanan kan bagaimana Ibu gitu. Nah, jadi usahakan tangan kita pun terbuka dengan yang akan kita sampaikan. Jadi sebagai seorang public speaker, badan kita itu tangannya bermain. Kemudian pandangan mata kita juga bermain. Jadi ada salah satu caranya ada dengan sapu. Sapu itu artinya pandangan kita menyapu semua peserta. Jadi nggak hanya fokus satu orang di depan, fokus dengan yang di belakang, tapi semuanya kita perhatikan. Dan yang kedua adalah sapa. Jadi kita menyapa semuanya. Kan kalau pakai tangan kanan atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya gitu. Jadi pakai tangan kanan enak dibandingkan dengan tangan kiri kita menyapanya. Ini hal yang kalau saya pribadi menghindari pakai tangan kanan pegang mic. Jadi makanya saya kalau pegangnya tangan kanan. Begitu Bu Nok. Ya Pak, makasih. Kadang kita suka dipindah-pindah. Maksudnya pertama kita pegang kanan. Kalau misalnya kita mau menyambut atau mau apa kayak menunjuk seseorang atau misalkan tamu-tamu yang terhormat di situ, kita alihkan lagi mic-nya gitu sih Pak. Ya, ini salah satu teknik juga bahwa memang kita bisa pindah-pindah begitu. Hanya saja tadi ketika kita mau nunjuk kan tadi lebih ke etika ya. Nah, kalau kita nunjuk pegang mic tangan kiri, nunjuknya pakai tangan kanan. Begitu sih Bu Nok. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama Bu. Pokoknya keren lah semuanya. Bu Iim, Bu Ati, sudah cukup, sudah pas? Cukup Pak, udah tersampaikan dengan teman-teman tadi. Baik, terima kasih Bu Ati. Bu Iim? Bu Iim lagi di luar kayaknya. Baik, terima kasih kakak semua. Malam ini saya senang, saya bahagia ketemu dengan ibu-ibu. Ya, ini ibu-ibu semua nih yang mau terus belajar, para guru yang terus belajar, karena ada salah satu quote saya ketika pelatihan guru itu adalah ketika guru berhenti belajar, maka saat itu dia berhenti jadi guru. Nah,
Jadi kalau guru-guru mah harus selalu belajar, mengupgrade dirinya. Kalau sudah malas belajar, udah selesai jadi gurunya, udah wassalam, terima kasih gitu, wassalamualaikum, sudah selesai. Jadi karena dia sudah tidak mau belajar. Maka malam ini saya ucapkan terima kasih sekali lagi sudah hadir, sudah mau belajar sama-sama, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya setelah bisa dipraktikkan, kemudian nanti bisa disampaikan kepada yang lainnya begitu. Terima kasih banyak burung Irian, burung cendrawasih. Adanya di Papua di sana sekarang. Cukup sekian, terima kasih dan marilah kita selalu bahagia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.